Oke, halo semuanya, selamat datang di kelompok 3. Kelompok kami membahas mengenai bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Kelompok kami itu ada 4 anggota, termasuk saya sendiri Reno Raditya Alvaru, lalu yang kedua adalah Adida Husnul Khotimah, dan yang ketiga Agnes Tasya Raja Guguk, dan yang terakhir atau yang keempat adalah Muhammad Rafi Noviat. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk kepada pembahasan ya yang akan disampaikan di presentasi pada kali ini. Yang pertama-tama kita menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Ada yang pertama makna integrasi nasional. Ada secara etimologi dan terminologi. Etimologi itu asal kata, terminologi itu merupakan asosiasi atau hubungan, yaitu integrasi dan nasional gitu. Lalu ada 4 pengertian daripada integrasi nasional menurut pakar ya, ada Safruddin Bahar, Riza Nur Arfani, Juliati Suroyo, dan Rahlan Surbakti. Nah, keempat tokoh ini sepakat bahwa yang namanya integrasi nasional itu adalah proses penyatuan antar bangsa yang lebih kecil gitu, atau kelompok sosial yang lebih kecil ke kelompok sosial yang lebih besar, diintegrasikan atau dijadisatukan gitu. Misalnya dalam contoh kasus itu misalnya Indonesia kita bisa melihat kepada Sumpah Pemuda itu terdiri dari banyak bangsa, ada bangsa Jawa, ada bangsa macam-macam, Batak ya, itu kan macam-macam namanya, Jong Jawa, Jong Ambon, Jong Sumatera, Nanbon. Nah itu bangsa itu sebenarnya masing-masing bangsa disatukan jadi satu, jadi bangsa Indonesia. Nah itu intinya dari keempat tokoh itu. Lalu integrasi nasional itu tidak hanya tunggal, tapi ada komponen-komponennya, ada jenisnya. Ada 5, yaitu ada integrasi bangsa, itu integrasi yang membentuk identitas nasional, yang tadi seperti dijelaskan saya gitu ya. Lalu yang kedua adalah integrasi wilayah, itu membentukkan atau membentuk wewenang kekuasaan nasional pusat karena sudah satu bangsa gitu, diatur jadi pusat untuk mengatur unit-unit sosial yang lebih kecil yang mencakup daripada kesatuan yang lebih besar, kesatuan nasional. Lalu ketiga itu adalah integrasi atau penggabungan antara elit dan massa. Ini harus nyambung karena elit itu yang memerintah dan massa itu yang diperintah. Tapi di sini perbedaannya, yang diperintah itu sebenarnya yang memerintah gitu. Karena yang diperintah memberikan wewenang kepada orang-orang yang dari keputusan bersama ini kita pilih, kita percayai untuk mengatur negara gitu. Yang itu mengatur kita juga gitu. Karena mereka pemimpin itu dianggap sebagai supervisi daripada kita gitu. Lalu yang keempat itu ada integrasi nilai. Integrasi nilai itu merupakan yang membuat kita tuh tidak saling misalnya merecoki atau mengganggu satu sama lain untuk memelihara ketertiban sosial gitu. Nilai minimum itu contohnya misalnya saling menghargai, yaitu nilai minimum itu. Supaya kita melihat kelompok lain itu ya tidak lantas mengobrak-ngabrik ya kepentingan kelompok lain gitu ya, kecuali kelompok lain itu ingin memecah ya, itu baru kita ikut campur gitu. Lalu yang terakhir, yang kelima itu adalah integrasi tingkah laku ya. Integrasi tingkah laku itu ada hubungannya dengan moral yang diputuskan secara bersama, itu membentuk misalnya, oh ini tingkah laku yang baik, oh ini tingkah laku yang buruk. Tingkah laku yang buruk mengarahkan pada disintegrasi, tingkah laku yang baik mengarahkan pada integrasi. Lalu diungkapkan juga pentingnya integrasi nasional. Nah, tujuan sebenarnya integrasi nasional itu sebenarnya untuk menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar dapat bersatu. Nah, itu fungsi sebenarnya daripada pemerintahan ya, yang tadi sudah dibentuk secara terpusat itu bukan dalam arti diktatorial, tapi dalam arti identitas yang satu diwakilkan oleh satu pemerintahan gitu. Nah, ini harus ada elaborasi atau kolaborasi ya gitu ya, antara yang tadi di jenis integrasi yang ketiga itu elit dan massa. Nah, supaya ini dapat bekerja sama, bagaimana caranya supaya kita yang terdiri dari beda-beda hal itu atau berbeda kelompok itu saling bekerja sama, tidak saling pukul-memukul karena perbedaan. Atau ya itu singkatnya supaya tidak terjadi primordialisme antar suku bangsa gitu. Jadi yang ada adalah satu kesatuan identitas gitu, saling menguatkan. Lalu juga ada integrasi versus disintegrasi. Nah, disintegrasi itu adalah ketidakpaduan atau keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada gitu. Maksudnya dari kelompok-kelompok yang disatukan tadi antara bangsa Jawa, Batak, Ambon itu
itu dalam perspektif disintegrasi itu adalah saling memecah. Akhirnya tidak bersatu lagi menjadi suatu bangsa. Mereka pasti akan melakukan representasi pemerintahnya masing-masing untuk mewakili ini Jawa, untuk mewakili Batak, Ambon, tapi sendiri-sendiri gitu. Ya bisa jadi itu wilayahnya nanti terpecah itu bagian masuk di disintegrasi. Lalu kita melihat juga bahwa disintegrasi punya banyak contoh, misalnya ada pertentangan fisik, ada tawuran dan perang. Perang dapat menyebabkan disintegrasi karena misalnya menyerang negara lain gitu ya. Bisa juga perang antar suku, bisa juga gitu ya. Yang jelas pertentangan fisik, perang itu bisa menyebabkan ekonomi misalnya anjlok gitu ya. Bisa. Nah, kalau ekonomi anjlok itu bisa ada dua kemungkinan. Efek selanjutnya itu bisa misalnya revolusi gitu ya. Revolusi itu akhirnya bisa menyebabkan pemerintahnya goyang jadi pemerintahan yang baru, atau pemerintahan yang baru ini bisa saja pemerintahan baru namanya tapi tetap dalam bentuk wilayah yang sama, atau bisa juga itu wilayahnya jadi kepecah-pecah masing-masing merdeka. Yaitu itu efek dari perang. Lalu tawuran juga ya kita paham lah bahwa tawuran ini akhirnya menyebabkan polarisasi atau misalnya ya pemisah antara itu mereka, itu kita gitu. Jadi jauh, harusnya kita satu tapi akhirnya jauh gitu. Nah, itu merupakan makna daripada integrasi nasional dan kita dapat melihat pentingnya tadi, dan kita juga dapat melihatnya dari perspektif yang bertentangan, yaitu dari perspektif disintegrasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Dinda. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Nah, menurut kalian, mengapa integrasi nasional itu sangat diperlukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo pada tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, antara lain yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi ini bersifat kemaharajaan Majapahit yang berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti Kerajaan Nagaragung di Pulau Jawa dan Madura, diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Nah, yang kedua itu di luar wilayah Jawa, yaitu mancanegara dan pasisiran, yang merupakan kerajaan otonom. Nah, yang ketiga itu tanah sabrang, yakni negara-negara sahabat yang dijalin oleh Majapahit untuk hubungan diplomatik dan hubungan dagang. Nah, yang kedua itu model integrasi kolonial. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim. Akan tetapi, integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah model integrasi nasional Indonesia. Integrasi ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka dan memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan, baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi perdagangan, dan kelompok perempuan. Dengan kesadaran para terpelajar bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan, mereka bersama-sama berjuang meraih kemerdekaan Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka
dan sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya. 2. Pengembangan integrasi Indonesia. Dalam mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa, tentu kita harus memiliki cara untuk mengembangkannya. Howard Rungis dalam Muhaimin dan Kolimex Endurance 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau bagaimana cara pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar yang dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Pemimpin yang karismatik ialah pemimpin yang dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar dan mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa, misalnya, birokrasi yang bersatu padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Keempat, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati bagi bangsa Indonesia. Nilai bersama yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keenam, kesepakatan pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Jadi di sini ada 5 strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia. Yang pertama, memperkuat nilai bersama. Kedua, membangun fasilitas. Ketiga, menciptakan musuh bersama. Keempat, memperkokoh lembaga politik. Kelima, membangun organisasi untuk bersama. Keenam, menciptakan ketergantungan ekonomi yang terkelompok. Ketujuh, mewujudkan kepemimpinan yang kuat. Ke-8, menghapuskan identitas lokal. Ke-9, membaurkan antar tradisi dan budaya dan lokal. Ke-10, menguatkan identitas nasional. Ketiga, pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Tujuan negara Republik Indonesia salah satunya sebagaimana tersebut dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai apabila keuangan negara sehat. Dengan kata lain, negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan dari negara Republik Indonesia. Salah satu sumber keuangan negara yakni penerimaan dari sektor pajak untuk memperkuat integrasi nasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika yang terjadi pada integrasi nasional ini dapat kita contohkan dalam beberapa peristiwa integrasi sebagai berikut, yaitu integrasi bangsa. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau disingkat GAM melalui MOU atau yang memiliki kepanjangan Memorandum of Understanding pada tanggal 15 Agustus 2005 untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat NKRI. Selanjutnya ada integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Integrasi nilai integrasi bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Integrasi alat massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, kader PKK, dan kotak pos presiden. Dan elit dan masa ini akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Karena ada integrasi tingkah laku, perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang dibentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dengan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Kedua, ada tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Penjelasan dari kedua dimensi tersebut. Dimensi horizontal, tantangannya berkaitan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Dan dimensi vertikal,
Tantangannya berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan perkotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Kemudian selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Akan tetapi ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian secara fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan tekanan mental yang berkepanjangan. Namun apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Sekian, terima kasih.